saya Yohanes Aris Risatono mewawancara masalah pijakan dilema etika yang pada pagi hari ini saya ingin mewawancari Bapak sekitar permasalahan yang ada di sekolah SDN Kalideres 01 Pagi. Ya, ini pertama saya ingin mengetahui bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, saya selaku Kepala SDN Kalideres 01 ingin menanggapi pertanyaan tadi, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Sebagai seorang pemimpin di sekolah atau di lembaga pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identitas kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah SDN Kalideres 01 Pagi ini, terutama kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan, itu bagaimana mengambil keputusannya itu, Pak? Baik, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa saja atau pihak mana. Apakah kepentingan per orang atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau bebas atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah yang atau adakah prosedur yang Bapak biasa lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkah atau prosedur yang bisa saya lakukan selama ini begini. Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, tahap berikutnya dilakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan, dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali hingga
keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang diambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya benar Pak, berarti ternyata kita dalam menentukan suara hati dan hal itu paling penting ya dalam mengambil keputusan. Dan yang pertanyaan yang berikutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok persoalan dan membangun sebuah kebijaksanaan. Itu yang bisa diambil dalam memutuskan dilema etika yang efektif. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian tentu saja dalam mengambil itu kan ada tantangan itu Pak. Tantangan apa yang dalam mengambil keputusan itu yang Bapak seringkali Bapak alami? Baik, hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Dalam demokrasi kan nggak semuanya menerima, enggak ya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Baik Pak, wah sungguh luar biasa nih dari jawaban Bapak. Dan kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana Bapak mengelola atau mengambil keputusan itu ada sebuah tata kelola atau jadwal tertentu enggak di dalam menyelesaikan suatu dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang rutin dibuat jadwal bagaimana menyelesaikannya, dalam bentuknya apa, prosedurnya apa? Adakah seperti itu Pak? Terima kasih. Oh, tidak ada ya. Jadi nggak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus, dan penting tidaknya kasus tersebut harus segera diselesaikan agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Bapak tadi dalam mengambil keputusan ternyata spontan, jadi tidak perlu pakai prosedur yang terlalu berbelit-belit. Bagus sekali Pak, luar biasa. Terus kemudian dalam mengambil keputusan tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Baik, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, mengelola emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Ini yang kami lakukan. Jadi jalinan komunikasi yang harmonis itu sangat penting dalam menyelesaikan persoalan. Berikutnya, pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana semua hal yang tadi disampaikan Bapak itu memberikan pembelajaran buat kita semua di sini, juga pengalaman yang Bapak berikan membantu saya terutama di sini di dalam Guru Penggerak ini menghadapi permasalahan-permasalahan yang dalam mengambil keputusan dilema etika itu Pak. Ya, dalam mengambil sebuah keputusan maka mengidentifikasi jenis kasus. Jadi harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan semua pihak. Dalam hal ini yang terpenting adalah siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih Pak Puja atas waktu kesempatan yang baik ini. Saya bisa sedikit banyak ini Bapak bisa memberikan pencerahan terhadap saya sendiri sebagai guru calon penggerak, pimpinan yang bisa memberikan kebijakan dalam pengambilan keputusan, tapi Bapak sudah memberikan contoh atau teladan yang baik. Semoga apa yang diberikan Bapak terhadap saya bisa bermanfaat
izinkan saya Yohanes Aris Trisatono dari SDN Kalideres 01 Pagi dari CGP Angkatan 7. Saya ingin mewawancara Ibu mengenai bagaimana Ibu dalam menangani permasalahan di SDN Kalideres 04 Petang, cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Mohon tanggapan. Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi dibicarakan di tingkat sekolah atau kepala sekolah melaporkannya ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk diminta keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan pertimbangan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Ternyata perlu klarifikasi ya Bu, dan konfirmasi terhadap pengambilan keputusan di dalam mengidentifikasi masalah. Bagus banget, luar biasa Bu. Jadi berikutnya pertanyaan dari saya, bagaimana sih Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah SDN Kalideres 04 Petang ini, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Bu. Jadi kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bu? Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pimpinan hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder yang ada di dalam SD kami. Baik, ternyata pertanyaan tadi sangat menggelitik ya Bu. Ada pendekatan komunikasi dan koordinasi. Wah, bagus sekali Bu. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama dalam menangani kasus dilema etika tersebut? Prosedur yang dilakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan unit kerja. Jadi maksudnya unit kerja apa yang menjadi permasalahan pekerjaan dia biasanya itu. Kemudian biasanya dilakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut dengan SD kami itu 0 kali 4, dan meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada ya, dari guru-guru juga, dari wakil-wakil juga ya, pokoknya prosedur yang ada di dalam lingkungan SD Kalideres 04 dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan tersebut. Pertimbangan yang cukup bijaksana sekali ya Bu. Untuk pertanyaan yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang Ibu alami di SDN Kalideres 04 Petang? Tanggapan saya tentang tadi pertanyaannya ya adalah sebagai berikut. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur-unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita ya dalam memutuskan kasus dilema etika. Bagus sekali, dalam pengambilan keputusan itu Ibu selalu senantiasa menjalin atau menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi, itu bagus sekali. Oke, baik, untuk pertanyaan berikutnya yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu alami atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang
yang dalam hal ini kasus-kasus yang terdapat di SDN Kalideres 04 Petangan itu? Tantangan ada pada tataran penyusuan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Memang ya Bu, dalam mengambil keputusan itu memang tidak semuanya bisa memuaskan semua pihak ya Bu. Jadi Benar. tetapi Ibu sudah melakukan yang terbaik. Dan oke, untuk pertanyaan yang nomor 8, bagaimana Ibu saat membuat kebijakan atau keputusan itu ada semacam tata kelola atau jadwal tertentu tidak Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau apa yang dijalankan seperti itu? Mengenai jadwal saya tidak dibuat jadwal tertentu ya. Iya. Tidak ada, akan tetapi substansinya dan urgensi sangat diperhatikan Iya. di dalam penyelesaian permasalahan, karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja di Kalideres 04. Ya, menarik Bu. Ternyata Ibu bisa tidak usah pakai jadwal, tetapi bisa memberikan ini ya, mana yang urgensi, mana yang penting dalam mengambil keputusan. Hebat sekali Bu, bagus. Ini kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di SDN Kalideres 04 Petangan itu? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada dalam hal ini khususnya ya. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal yang ada di dalam sekolah Kalideres 04 sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Iya, luar biasa Ibu. Ternyata dalam pengambilan keputusan itu ada referensi dari orang lain, jadi seakan-akan memberikan kesempatan untuk pihak-pihak lain saling berdiskusi, sharing bersama, baru Ibu menentukan dari suara hati dari Ibu sendiri keputusan ya, tanpa bantuan orang lain. Bagus sekali. Jadi itu sungguh bijak dari pengambilan keputusan yang Ibu sampaikan. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, dari keseluruhan yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu terhadap keputusan yang terjadi di SDN Kalideres 04 ini Bu? Ada 2 pembelajaran, yaitu memahami permasalahan yang ada, yang terjadi permasalahannya apa ya. Kedua adalah koordinasi, kita saling membicarakan dan berkomunikasi. Sangat penting adanya, karena selain itu untuk menjaga keharmonisan di lingkungan kerja kami, yaitu SDN Kalideres 04, untuk memperbanyak referensi mereka juga. Untuk koordinasi dan komunikasi bagus sekali Bu, luar biasa yang Ibu. Ternyata pembelajaran dari SDN Kalideres 04 Petang ini sungguh luar biasa, dan ini pencerahan buat saya sebagai ini. Untung saya bisa bertemu dan berbicara atau wawancara terhadap Ibu. Jadi banyak sekali yang bisa saya ambil manfaat dari pembicaraan tadi Ibu. Kemudian saya terima kasih atas waktu yang diberikan pada pagi hari ini. Ibu berkenan untuk wawancara dengan saya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya saya izin akan kembali. Semoga kiranya untuk saya dalam tugas CGP ini bisa berjalan dengan baik. Semoga Ibu juga di SDN Kalideres 04 ini bisa terus berjaya ya Bu. Amin. Berkembang ya. Amin Bu. Terima kasih. Semuanya sukses atas jeripaya, mudah-mudahan cepat lulus.